Fakta terbaru mengenai kasus Subang yang sangat mengejutkan, yaitu penemuan sebuah bukti baru yang sangat menghebohkan banyak khalayak. Lantas seperti apa beritanya? Simak video ini sampai habis. Namun sebelum kita lanjut ke pembahasan, mohon luangkan waktu Anda terlebih dahulu untuk menekan tombol like, komen, dan subscribe, serta nyalakan lonceng notifikasinya agar Anda tidak ketinggalan berita menarik lainnya dari channel ini. Jika sudah, mari kita simak videonya sampai habis agar tidak terjadi adanya sebuah kesalahpahaman. Menurut kuasa hukum Yosef dan Yoris, tim penyidik Polsek Jalan Cagak Subang pada saat pertengahan Januari 2022 lalu mendatangi rumah kediaman Yosef. Saat itu tim penyidik dari Polsek Jalan Cagak Subang kepada Yosef menanyakan perihal 3 hal, yakni tentang kunci rumah belakang, tangga, dan atap. 3 pertanyaan inilah yang menimbulkan berbagai kejutan dari banyak khalayak, yaitu ada apa dengan kunci, tangga, dan atap rumah TKP yang menjadi sorotan publik tersebut. Terutama materi pertanyaan tentang seputar TKP pada kasus Subang. Apakah di atap rumah TKP tim penyidik menemukan bercak darah dari hasil pemeriksaan korban atas nama Amel? Namun di sisi lain ada dugaan pula bahwa para pelaku atau eksekutor ibu dan anak di Subang bersembunyi di atap rumah TKP. Kemudian para pelaku keluar pada pagi harinya pada tanggal 18 Agustus 2021 dan kemudian berbaur dengan warga Ciseuti. Jika benar ditemukan bercak darah, lantas darah tersebut milik siapa? Apakah darah korban Amelia yang melakukan perlawanan atau darah pelaku yang terkena seng atau kayu? Itu semua harus dibuktikan dengan pembanding tes DNA. Yang jelas, jika melihat kondisi korban Amelia memanglah sangat parah. Kondisi yang sangat mengenaskan dengan kepala retak, mata bengkak dan membiru, dipukul karena melakukan perlawanan. Setelah melakukan aksinya eksekutor di atap di rumah TKP kasus Subang, dan kemudian di tempat inilah ada bercak darah pelaku akibat perlawanan Amel. Dilansir dari kanal YouTube Anjas di Thailand dengan judul "Pelaku Utama Sembunyi di Atap Rumah Saat Yosef Datang", yang tayang pada 25 Februari 2022. Menurut Anjas, sepertinya tim penyidik kepolisian masih kesulitan untuk menentukan siapa tersangka dalam kasus Subang ini, walaupun sebelumnya sudah ada alat bukti dan petunjuk. Yang menarik perhatian Anjas lagi dari kasus Subang ini adalah adanya soal materi pertanyaan tim penyidik Polsek kepada Yosef terkait atap di rumah TKP kasus perampasan nyawa ibu dan anak di Subang. Yang menarik, kok atap TKP diklarifikasi? Apakah ada sesuatu yang tertinggal di situ yang diduga sebagai milik pelaku? Apakah di atap TKP tersebut ada penemuan kayak sampel, bercak darah atau sidik jari atau hal-hal lainnya? Kenapa harus dikonfirmasi kembali? Ungkap Anjas. Anjas menduga bahwa di atap TKP ditemukan sebuah jejak darah si pelaku yang belum bisa diidentifikasi, atau ada sesuatu hal yang tertinggal di atap yang dinilai penting untuk mengungkap kasus Subang ini. Jika dihubungkan dengan keterangan saksi bahwa sekitar jam 12 malam di tanggal 17 Agustus 2021 sebelum kejadian, saksi melihat ada 5 sosok di halaman TKP Ciseuti, di mana seperti yang telah diketahui bahwa 2 di antara 5 sosok tersebut adalah kedua korban, yakni almarhum Tuti Suhartini dan anaknya almarhum Amel. Anjas menganalisa bahwa kalau di atap TKP ditemukan sesuatu hal yang penting adalah bagaimana pelaku bisa berada di atap. Ada kemungkinan jika 3 sosok yang bertamu ke rumah TKP sebelum kejadian adalah terkait dengan para pelaku yang berada di atap rumah TKP tersebut. Anjas pun menduga ada 3 sosok tamu, yakni seorang perempuan dan 2 laki-laki. Di antaranya adalah dalangnya atau bisa disebut sebagai pembantu, sedangkan orang yang berada di atap adalah eksekutornya.
Kalau memang benar di atas atap TKP tersebut tim penyidik menemukan sebuah jejak seperti sidik DNA atau sidik jari, lantas bukti tersebut milik siapa? Tentu saja untuk membuktikan sampel itu milik siapa harus ada data pembanding. Yang jadi pertanyaan adalah tim penyidik hingga saat ini sudah memeriksa total 106 saksi. Apakah semua saksi sudah diambil sidik jari dan DNA-nya untuk pembanding? Bisa saja publik pesimis tim penyidik sudah mengambil semua sidik jari dan DNA 106 saksi yang telah diperiksa terkait kasus Subang. Namun untuk memeriksa sidik jari dan DNA dibutuhkan waktu yang tidak sebentar, juga dana yang tidak sedikit. Nah, itulah tadi berita yang dapat kami rangkum. Bagaimana menurut Anda sekalian? Silahkan tinggalkan komentar Anda di bawah ini ya. Saya pribadi pamit undur diri dan sampai jumpa di next video selanjutnya. Terima kasih.